Saya tidak menyangka ya Pak kalau sampai seperti ini terhadap veteran. Tapi Hello warga Benters Bensu Lover semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Alivien. Oke, warga-warga Benters Bensu Lover semuanya ya, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaannya baik-baik saja guys ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pokoknya sehat selalu, berkah selalu, dan yang paling penting tetap menjalankan ibadah puasa. Karena sekarang udah puasa hari ke-6 ya, hari ke-6 ya. Kalau gua salah sorry ya. Gua gak pernah ngitungin, yang penting gua menjalankannya, asik. Tiba-tiba udah mau lebaran aja nanti kan. Oke ya BXP ya. Jadi pada video kali ini kita akan mereaction lagi atau mereview lagi ya pembahasan podcastnya Ayah Ruben bersama ibu kandungnya Betran Peto Putra Onsu. Jadi perdana nih ya, ibu kandungnya Betran Peto secara eksklusif yang ngobrol bersama Ayah Ruben di channel The Onsu Family. Setelah sebelumnya itu gua ngebahas mengenai Ayah Ruben bersama Bapak Freddy Peto ya di podcast The Onsu, dan sekarang ini Ayah Ruben bersama ibu kandungnya Betran Peto Putra Onsu. Wow. Dan ini gua bakal nge-reaction di Instagram ya, di cuplikannya aja, karena gue juga udah nonton videonya di YouTube secara langsung. Itu durasinya 20 menitan lah ya, 20 menitan. Pokoknya kalian tonton aja secara langsung, secara lengkap ya. Kalau ini gue reaksinya di Instagramnya The Onsu Family ya, cuplikannya aja gitu loh. Dan nanti kita bakal bacain juga ya komentar-komentarnya para netizen setelah menyimak obrolan Ayah Ruben bersama ibu kandung Betran. Pasti sangat-sangat seru nih ya ininya, komentar-komentarnya. Nanti kita akan bacakan, kita akan tanggapi ya gitu. Dan buat warga BSP juga nih yang baru berkunjung ke channel Alif WN gitu kan, silahkan klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Karena di channel Alif WN akan selalu mengkontenkan mengenai Koko Betran Peto Putra Onsu. Jadi buat warga BSP udahlah ya, jangan sungkan-sungkan untuk tidak klik subscribe. Oke semuanya udah gitu aja deh, langsung aja kita reaction bersama-sama podcast The Onsu Family Ayah Ruben dan ibu kandungnya Betran Peto Putra Onsu. Let's go. mungkin karena dari komunikasi, Iya. mungkin ada satu dan lain hal yang bikin kita kurang berkomunikasi dengan baik. Makanya saya merasa berada di pihak yang tidak pernah diperhatikan. Iya. Saya pernah bilang sama dia, kalau kamu tidak pernah nurut apa kata ayah, kamu pulang. Saya tidak mau punya anak yang durhaka dengan orang tuanya. Wow. Ini video yang sering saya obrolin ke dia, tapi saya rekam tanpa sepengetahuan dia. Ini awal-awal dia datang. Oh iya, ini di privasi ya. Saya juga tidak sampai berpikir ke arah itu bahwa Betran itu merekam semua itu seperti itu. Ya, yang pansos itu Bertrand atau saya? Oke ya, itu adalah cuplikan obrolan podcastnya Ayah Ruben ya bersama ibu kandungnya Betran ya. Itu sangat-sangat panjang sekali pembahasannya. Dan setelah gua tonton podcastnya itu lebih banyak Ayah Ruben ya yang berbicara, karena di situ lebih lebih Ayah Ruben lah yang lebih menjelaskan secara panjang lebarnya mengenai Onyo semenjak di sini, setelah berlalu-lalunya proses kayak gitu-gitulah ya. Dan di situ pokoknya ibarat kata mah kalau persentase nih ya 80% lah Ayah Ruben lebih banyak berbicara. Jadi ibu kandungnya Betran ini hanya 20% aja lah lebih banyak menyimak, menanggapi kayak gitu sih. Kita bahas dari mana dulu ya? Oke. Gua mau sebelum gua bacain komentarnya, gua mau review dulu ya. Jadi yang gua tangkep nih ya. Yang gua tangkap sih mengenai podcastnya itu, di sini tuh Ayah Ruben lebih banyak menjelaskan apa yang terjadi oleh Betran ya. Karena Betran Peto itu dia pas lagi baru masuk keluarga The Onsu itu benar-benar membawa luka lama. Nah, tugas dari Ayah Ruben ialah menghapus luka tersebut. Tapi yang namanya sebuah luka mau dibersihkan sekuat apapun, sebersih apapun, tetap saja ada yang namanya rasa membekas. Nah, itu dia. Gue juga nih ya, kalau misalkan gue di posisi Ayah Ruben, ketika gue mengangkat sebuah anak gitu ya ke dalam keluarga gue, pasti kan si anak tersebut punya masa lalu kan. Ya baik itu masa lalu yang
baik-baiknya atau yang buruk sekalipun. Nah, ketika masa lalu yang buruknya ini nih yang akan jadi PR keluarga barunya ini, termasuk ya Ayruben itu. Jadi Ayruben ini harus benar-benar bersama Bunda Sarwenda, Donsu Family lah intinya lah ya, harus benar-benar menghapus nih luka lama Betran ya. Tapi mau dihapus bagaimanapun ya tetap ada bekasnya. Jadi ya sebisa mungkin inilah menetralisir lah supaya Onyo tuh nggak terjadi lagi lah trauma-trauma di masa lalunya. Nah, di podcast tersebut lah Ayruben menjelaskan ke ibu kandungnya mengenai bagaimana cara Donsu Family untuk untuk selalu bikin Onyo tuh bahagia, happy. Pokoknya ya bikin Onyo selalu happy lah, nggak usah memikirkan hal-hal yang bikin ribet, bikin sakit kayak gitu. Dan lagi di podcast tersebut juga ini ya Ayruben juga menjelaskan mengapa Betran itu hanya ingin ketemu bapaknya atau ngobrol sama bapaknya. Ya Ayruben menjelaskan itu kemauan Betrannya gitu loh. Tapi Ayruben di situ menegaskan setegas-tegasnya. Pokoknya di sini bener-bener deh, gue ngeliat Ayruben tuh cocok banget jadi panutan ya. Pokoknya Ayruben itu cocok banget jadi panutan ayah di seluruh Indonesia bahkan ya. Karena ya seluruh dunia loh kalau bisa lah ya, jangan seluruh Indonesia aja ya. Karena ya Ayruben itu benar-benar bijaksana sekali. Walaupun si Betran ini benci sama ibu kandungnya, tapi itu Ayruben benar-benar sangat tegas sekali. Dia pengen Betran itu benar-benar sangat menyayangi kedua orang tuanya, baik bapak kandungnya dan ibu kandungnya. Walaupun Betran itu sangat-sangat benci ya, sangat-sangat benci, sangat-sangat sakit hati terhadap ibu kandungnya, tapi Ayruben di sini benar-benar menetralisir hal itu. Ayruben tuh pengen Betran tuh tetap sayang sama ibu kandungnya gitu loh. Karena mau bagaimanapun juga ya gak mungkin Betran ada kalau nggak ada ibu kandungnya gitu kan, yang melahirkannya gitu. Jadi lebih tepatnya di sini Ayruben benar-benar sangat sangat menetralisir semuanya gitu loh ya. Yang bikin gue sangat salut juga, padahal niat Ayruben tuh sangat-sangat baik kan, mengangkat Onyo untuk jadi anaknya. Lalu Onyo diwujudkan lah mimpi-mimpinya untuk menjadi penyanyi, menjadi artis besar, menjadi bintang besar. Tapi banyak netizen yang nggak tahu gimana pikirannya menganggap Ayruben tuh pansos gitu loh. Padahal mah sebenarnya nih ya, Betran Peto sebelum masuk ke keluarga Donsu ya Ayruben tuh udah terkenal gitu loh. Udah nge-host di mana-mana kan. Pernah juga bikin lagu yang hip hip hura hura yang itu. Ya gue juga udah tahu Ayruben sebelum ada Betran juga. Nah, mungkin rezekinya Ayruben lebih banyak lagi, lebih melimpah lagi ketika datanglah si Betran ini ke keluarga Donsu. Itu menjadi suatu keberkahan ya. Ya suatu keberkahan kan ya bisa datang dari mana aja gitu loh ya. Jadi yang berpikiran kalau Ayruben pansos itu menurut gua tuh di mana pansosnya. Yang ada malah Ayruben tuh sangat-sangat baik hati banget, sangat-sangat mulia sekali, sampai ingin mengantarkan Betran benar-benar ke mimpinya gitu loh. Sangat-sangat luar biasa. Aduh, emangnya Ayruben ini sangat-sangat cocok sekali jadi ayah panutan di seluruh dunia ya, bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia. Betapa sangat bijak sekali, sangat benar-benar ingin netral, sangat ingin adil gitu loh. Intinya sekali lagi Ayruben ingin menghapus perlahan-lahan luka lama Onyo ini supaya tidak terjadi lagi. Walaupun ada bekasnya, setidaknya tidak pernah terulang kembali gitu loh. Jadi luka itu ingin dibalas dengan sebuah kebahagiaan yang melimpah gitu loh. Maka dari itu Ayruben sekeluarga intinya ingin buat Onyo itu selalu bahagia. Onyo pengen bikin lagu, Ayruben wujudin. Terus Ayruben juga bikinin dia konser. Terus Ayruben ikutin Onyo ikut syuting Rumah Ruben. Jadi istilahnya nggak cuma menyanyi doang gitu loh. Ayruben tuh mengasah Onyo ini biar punya potensi yang luar biasa, kualitas yang luar biasa gitu kan. Dan terbukti sekarang Onyo nggak cuma bisa nyanyi tapi bisa acting, bisa ngedance juga kan, ada latihan dance, bisa main piano juga. Wah luar biasa lah pokoknya. Onyo potensi dirinya dinaikin sekali lah di keluarga Donsu. Bahkan sekolahnya pun go internasional, yang dimana nanti bisa bahasa Inggris kan. Ayruben kan gak bisa bahasa Inggris, nah nanti Onyo nih yang ngewakilinnya gitu. Luar biasa pokoknya. Sekali lagi Ayruben di sini benar-benar jadi panutan banget. Gue nontonnya pun sangat sedih sekali, terharu sekali. Pokoknya kalian tonton deh nanti podcastnya Donsu Family bersama ibu kandungnya ini. Tuh benar-benar Ayruben 2 jempol deh. Sangat-sangat bijak, sosok ayah yang luar biasa gitu ya. Padahal dia tuh niatnya baik, tapi ada aja orang yang nyakitin Ayruben sekeluarga. Tapi Ayruben tetap tegar, Ayruben tetap pada pendiriannya, pada visi misinya bahwa sana ingin mengantarkan Onyo menuju mimpinya setinggi-tingginya gitu. Oke, sekarang ini kita bagian ini ya, bagian baca-bacain kolom komentarnya. Oke, komentar ini dari CCP_Sinyo04.
Semoga dengan adanya tayangan ini tidak ada lagi adu domba antara kedua belah pihak. Amin. Nah benar, karena mau bagaimanapun di podcast ini udah udah jelas banget lah ya. Sangat-sangat jelas. Bahkan ini nanti ada ininya ya, ada episode keduanya, ada bersambungnya. Kita nanti lihat lagi ya episode keduanya. Ini baru episode pertamanya ya. Gua nonton sampai habis tuh. Jadi nanti ada sambungannya. Selanjutnya ada dari Komangayu Mandayanti, ya itulah ya. Kalau melihat veteran sekarang setelah melihat bapak ibu kandungnya 100% veteran, kalau di layar wajahnya campur Sarwenda dan Ruben ya. Ada Arabiknya, ada Chinese-nya. Iyalah, sekarang kan karena mungkin udah sering di The Onsu, jadi kalau ngelihat si veteran di layar TV ya udah pasti wah mirip Ruben ya. Karena ya rambutnya aja udah kayak gini kayak ada jambul yang gunung itulah, itu udah mirip banget sih, senyumnya juga gitu loh. Udah bener-bener mirip Ruben Onsu sama Sarwenda lah ya. Chinese Arabik ya. Aduh, itu manis ya. Opa-opa Korea gitu-gitu ya. Oke, sekarang lanjut dari Mbak Titik Pah. Dulu anak ini nggak pernah dianggap, tapi setelah bahagia bersama ayah bundanya semua pada mau diperhatikan oleh anak ini. Ingin menangis kalau lihat perjuangan Onyo. Sehat selalu untuk keluarga The Onsu. Ya, mau bagaimanapun ya, hukum alam sih ya, ketika seseorang itu belum sukses, masih menyusahkan, masih pahit-pahitnya lah ya, itu jarang sekali untuk dilirik, untuk ditegur, untuk dipedulikan. Tetapi ketika seseorang tersebut udah sukses, sudah berhasil, sudah melimpah rezekinya, baru tuh dideketin, di notice. Kayak lagunya Onyo lah, Bulan Bintang, seperti itulah. Pokoknya lagu Onyo Bulan Bintang itu menceritakan itu, ketika kita udah punya baru dideketin, ketika kita susah pada ngejauh, gitulah kurang lebih secara simpelnya. Ini ada yang komen panjang lebar nih ya, dari Gehe 1986. Semoga dengan adanya vlog ini tidak akan ada lagi kebencian, pembulian atau adu domba antar tiga belah pihak. Oke, amin ya. Saya berharap fans-fansnya Onyo menanggapi dengan sikap yang dewasa. Nah itu dia, harus ditegakkan. Tidak perlu berkomentar yang bersifat nyinyir, menyindir, atau yang bisa memojokkan satu belah pihak. Ayo semuanya jadi fans yang cerdas untuk tidak membuli siapa-siapa. Nah, salut sekali nih ya sama Mbak GG. Terima kasih Mbak GG atas komentar yang positifnya. Nah, netizen seperti ini nih yang harus dibutuhkan Indonesia gitu loh ya. Jadi ketika ada sesuatu hal, berita atau apapun, mau itu buruk atau baiknya, intinya kita tuh harus berkomentar yang membangun. Boleh nggak suka tapi ada solusinya gitu loh, jangan menjudge semulu. Aduh, itu yang gue juga kadang bingung sama netizen Indonesia gitu loh ya, kenapa suka berkomentar tuh pedes sekali ya, pedes lebih cabe gitu kan. Aduh, keren sekali nih buat bagi komentaran nih, karena kita harus jadi fans yang cerdas. Gunakanlah sosial media tuh jangan asal ketik tuh jempolnya, karena berbahaya kalau melukai seseorang. Oke, ini yang terakhir ya, komentar dari Desi.Mawati.12.177. Itulah pokoknya lah ya. Mantap ini. Kata-kata komentar lucu banget depannya ya. Mantap. Wey. Dengan podcast ini semoga nggak ada lagi yang beranggapan negatif tentang Onyo dan keluarga The Onsu. Amin. Biarkan anak baik ini dan juga ayah bunda hidup damai, tenang, tak ada yang mengusik lagi. Amin ya robbal alamin ya. Pokoknya semoga aja tidak ada hal-hal lagi lah, tidak ada hal-hal negatif lagi ya, yang berpikiran jelek ke keluarganya The Onsu ataupun keluarga NTT. Semuanya itu baik-baik saja, karena ya semua keluarga tersebut kan ingin ya si Onyo ini maju, sukses, membanggakan semuanya. Visi misi dari Ayah Ruben intinya ingin mengantarkan Onyo aja ke mimpinya itu, dan Onyo juga udah bilangin sama Ayah Ruben, angkat Nyok derajat keluargamu. Dan Onyo juga emang bener-bener pengen ngangkat keluarganya di NTT gitu loh. Jadi nanti kesuksesan Onyo itu yang diantarkan oleh Ayah Ruben, ya Onyo bisa ngebangkitin keluarganya di NTT. Gitulah pokoknya lah, kurang lebih lah ya. Jadi seperti itu deh pokoknya ya. Terima kasih buat teman-teman BSB semua yang udah menonton sampai menit sekian. Sekali lagi thank you. Pokoknya di video kali ini sangat-sangat banyak lagi ya manfaatnya. Ingat ya, jadi fans yang dewasa dan gak usah mengadu domba lagi, karena udah jelas semua di podcast tersebut sudah dijelaskan oleh Ayah Ruben, panjang kali lebar kali tinggi ya. Semoga tidak ada lagi pemikiran-pemikiran negatif. Udah, kita jadi fans dewasa, kita support aja Koko Besar Peto. Semuanya itu baik-baik, intinya keluarga NTT baik, keluarga Ayah Ruben baik, semuanya ingin Onyo ini
maju berhasil, dan kita juga sebagai BSP juga ingin Nang Dat Onyo juga berhasil dan sukses kayak gitu. Yaudah BSP, jadi segitu aja untuk video kali ini ya. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton sampai menit sekian. Thank you dan thank you. Gue Alif WN, stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya. Bye. Terus support Sinyo, terus support the Onsu family. Dadah.